Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Musa ibn Nusair rahimahullah taala, seorang panglima perang dan sekaligus pemimpin di Afrika ataupun di Afrika dan Maghrib ketika itu Maroko. Maka beliau seorang yang sangat strategi. Beliau ada seorang yang sangat perhatian dengan strategi dalam peperangan, karena beliau mengambil ibrah dari apa yang dilakukan oleh pendahulu beliau sebelumnya adalah Uqbah bin Nafi' rahimahullah taala, yang membuka kota Afrika begitu cepat, tapi taunya begitu cepat juga murtadnya mereka. Maka Musa bin Nusair itu sedikit demi sedikit membuka kota Afrika, kemudian baru nanti masuk ke Andalus. Maka kemarin kita sudah jelaskan bagaimana dengan Musa bin Nusair dan juga bagaimana dengan Uqbah bin Nafi' dan juga kenapa bisa memilih dengan Andalus. Dan pada hari ini kita melihat beberapa strategi yang dibuat oleh Musa bin Nusair sebelum masuk ke kota Andalus. Karena beliau selalu orang yang memikirkan yahmi dhahrahu. Jadi beliau selalu memikirkan untuk bisa menjaga pundaknya. Jadi jangan sampai masuk ke depan, masuk ke lini atas, tiba-tiba diserang oleh belakangnya. Sebagaimana Uqbah bin Nafi' yang meninggal dunia di tangan barbar. Sudah buka sampai ke Tonja, pulang taunya dibunuh oleh barbar. Karena taunya di belakang pasukan barbar sudah murtad kembali dan kemudian membunuh Uqbah bin Nafi'. Maka ini yang tidak diinginkan oleh Musa bin Nusair. Maka ketika beliau memiliki sebuah keinginan untuk membuka kota Andalus, maka keinginan tersebut pertama kali beliau pikirkan untuk dirinya sendiri, belum masuk ke ranah-ranah yang lainnya. Kemudian tahunnya Tariq ibn Ziyad radhiyallahu rahimahullah taala, yang ketika itu beliau utus menjadi seorang pimpinan ketua pasukan ketika itu yang membuka kota Tonja, membuka kota Tonja. Maka tahunnya Tariq ibn Ziyad juga ingin melanjutkan pembukaannya ke kota Sabta, Dan ketika ingin membuka kota Sabta, tahunya di sana ada Julian, raja yang sangat kuat, yang tidak bisa dibuat oleh Tariq ibn Ziyad mudah untuk dibuka. Maka terjadilah sebuah negosiasi di antara mereka berdua. Apalagi ditambah Julian ini adalah raja Nasrani dan juga dulu dekat dengan Raja Andalus sebelumnya. Sebelumnya. Maka ketika itu mulai memikirkan bagaimana cara untuk bisa membuka seluruh kota Afrika. Pertama yang dipikirkan bagaimana membuka seluruh kota Afrika, karena tinggal Sabta saja. Kota Afrika di sini maksudnya Afrika yang bagian utara. Dari Mesir sampai ke Maroko. Gimana caranya supaya semuanya ini masuk ke lini kaum muslimin terlebih dahulu? Tapi Sabta itu berat ketika itu dan tidak bisa langsung dibuka. Nah, maka ketika terjadi sebuah istilahnya berhenti dan akhirnya nanti Tariq ibn Ziyad juga pulang sementara ke Tonja, maka terjadi sebuah pemikiran di antara Julian dan juga dengan Tariq. Karena Julian ketika itu melihat sesuatu yang tidak bisa beliau paksakan dengan idealisnya. Maksudnya gimana? Karena ketika itu Julian melihat ini orang-orang Islam masuk dari Mesir sampai ke negerinya. Ini sesuatu yang kaget. Dan tidak ada berkurang di antara mereka. Tapi setiap hari bertambah. Maka ini sangat mengkhawatirkan bagi Julian juga. Walaupun sekarang Julian mungkin nggak bisa ditembus. Tapi besok atau besoknya lagi bisa ditembus. Maka ketika itu Julian mulai berpikir. Julian ini mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa menjaga dirinya, apalagi ditambah yang kedua Raja Ghaitasyah atau Raja Andalus sebelumnya sudah dikudeta oleh Luzrik. Maka di sini membuat Julian berpikir bertahan atau menyerang kaum muslimin yang ada di Maroko. Maka berpikirlah Julian dengan pemikiran yang ketika itu, dan juga beliau melihat bagaimana keadaan di Andalus karena beliau dekat dengan raja sebelumnya dan melihat bagaimana keadaan muamalah raja sebelumnya yang jauh berbeda dengan Luzrik.
Maka ketika ada perubahan pemikiran Julian, dari sinilah baru kaum muslimin berpikir untuk membuka kota Andalus. Terutama di sini Musa ibn Nusair baru benar-benar terbesit dengan yakin untuk membuat sebuah strategi bagaimana cara buka kota Andalus. Maka akhirnya Julian berpikir, bagaimana kalau seandainya aku berikan sabta ini kepada kaum muslimin. Aku berikan sabda ini kepada kaum muslimin. Tapi dengan catatan kaum muslimin membantu Julian untuk bisa menghancurkan atau mengkudeta atau menyerang Raja Ludzrik yang sangat zalim ketika itu. Karena ketika Ludzrik ini mengkudeta raja sebelumnya Ghitasyah, maka itu sebuah kudeta yang sangat zalim, dan setelah terjadi dia menjadi seorang raja, maka dia berbuat zalim kepada rakyatnya, yang sampai anak-anak Ghitasyah ini pergi dari kerajaannya. Ada sebagian mereka naik ke atas Kurtuba. Ada satu orang di antara mereka yang ke Sabtah, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Raghib rahimahullah taala, hafizahullah taala. Maka turun ke Sabtah karena merasa dekat Ghitasyah ini dengan Sabtah, dengan Raja Sabtah Julian. Maka turun. Maka ketika diturun, maka salah satu konsekuensinya apa? Ludzrik mengerahkan pasukan untuk turun ke bawah. Untuk turun ke bawah. Maka mulailah dia kebingungan. Julian ini dengan apa? Di atas sesama agama Nasrani diserang, dan di bawah ada Muslim yang terus bertambah kekuatannya. Maka Julian mulai berpikir bagaimana kalau seandainya ini diberikan kepada kaum muslimin. Maka asalnya kaum muslimin belum berpikir bahwa Sabta diberikan begitu saja oleh rajanya, karena pikirannya nanti suatu saat pasti akan dibuka, dibuka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bertindak untuk bisa membuka kota Andalus, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kejadian-kejadian yang tadi, dan pas juga ditambah dengan anak putrinya Julian diperkosa oleh Ludzrik. Maka membuat Julian sangat marah dan sangat ingin memberikan sabta ini kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin bisa membuka kota Andalus. Tapi ketika disampaikan keinginan Julian tersebut, maka Tariq ibn Ziyad rahimahullah taala langsung berkata, maka untuk hal ini saya tidak bisa mengambil sebuah sikap, karena saya memiliki pimpinan lagi di atas, yaitu Musa ibni Nusair. Saya memiliki lagi pimpinan di atas Musa ibni Nusair. Maka kita harus diskusi dengan Musa ibni Nusair rahimahullah taala. Maka ketika mendengar, maka bawa oleh Tariq bin Ziyad kabar gembira ini kepada Musa ibni Nusair. Ketika dibawa, maka Musa ibni Nusair rahimahullah taala ini sangat gembira dengan apa yang ingin diberikan oleh Julian kepada kaum muslimin ketika itu. Apa? Yaitu pelabuhan Sabtah ataupun negeri Sabtah. Dan negeri Sabtah ketika diberikan, tapi tidak dengan cuma-cuma. Julian meminta beberapa hal yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin ketika itu. Tetapi sebelum Musa ibn Nusair mengiyakan, maka Musa ibn Nusair memberikan sebuah kepastian kepada Julian, dia ini akan benar atau nanti akan berbohong yang akhirnya menyerang kaum muslimin dari belakang. Dengan apa? Dengan diminta untuk, kalau seandainya engkau benar emang dengan Ludzrik itu bermasalah, maka ketika Ludzrik datang, maka engkau halau dia supaya tidak datang ke Maroko, supaya mereka tidak datang ke Maghrib, maka engkau halau. Maka tahunya benarlah dihalau oleh Julian, yang akhirnya ketika itu membuat hati Musa ibn Nusair yakin dengan apa yang terjadi di depan matanya. Maka setelah itu terjadi, tetapi Musa ibn Nusair pun karena seorang raja, kalau bisa kita katakan raja Afrika dan juga Maroko, tapi dia memiliki raja yang di atasnya lagi, yaitu Al-Walid ibn Abdul Malik. Maka Musa ibn Nusair pun tidak bisa membuka kota Andalus begitu saja. Maka Musa ibn Nusair menulis surat kepada Al-Walid ibn Abdul Malik untuk meminta izin untuk keluar membawa pasukan dari Afrika menuju Andalus.
Andalus. Maka ketika mendapatkan surat tersebut, Al-Walid ibni Abdul Malik, maka membalasnya dengan penolakan secara halus. Penolakan secara halus. Maka ditolak. Janganlah sampai engkau membinasakan kaum muslimin di peperangan yang tidak biasa mereka perang. Karena perang laut ini baru terjadi beberapa kali di kaum muslimin. Baru beberapa kali terjadi di kaum muslimin. Walaupun Andalus ini bukan bukan pasukan laut yang paling kuat, bukan. Tapi takutnya Al-Walid ketika terjadi peperangan di laut atau melewati lautan, maka membuat kaum muslimin ini karena tidak biasa, akhirnya mereka kalah ataupun binasa mereka. Maka ditanya, laut itu begitu panjang, janganlah engkau membuat binasa kaum muslimin. Jangan engkau membuat binasa kaum muslimin. Maka kemudian dibalaslah oleh Musa bin Nusair, enggak jauh. Jaraknya cuma hanya sekitar 13 sampai 15 kilometer saja antara Maroko dengan Spanyol kalau bahasa kita sekarang, ataupun Andalus ketika itu. Maka cuma hanya sedikit pendek yang hanya bisa dilihat. Tapi akhirnya Al-Walid membalas kembali suratnya dan berkata, ukhudha bisarayah. Maka masih tetap memberikan apa? Ya, kalau seandainya engkau ingin membuka Andalus, tetap apa? Engkau harus masuk dulu ke negeri Andalus dengan sarayah. Engkau utus beberapa orang untuk bisa masuk ke kota Andalus. Untuk bisa masuk ke kota Andalus. Maka syarat ini yang diberikan Al-Walid ibn Abdul Malik, maka dilaksanakan oleh Musa ibn Nusair nanti. Maka kita lihat sekarang, apa langsung yang dilakukan oleh Musa ibn Nusair rahimahullah ta'ala ketika sudah dapat sinyal hijau dari Al-Walid ibn Abdul Malik dan juga sinyal dari Julian, maka Musa ibn Nusair melakukan beberapa hal, yaitu diantaranya pertama, mengajarkan pembelajaran tentang agama dan juga bahasa Arab secara khusus kepada orang-orang barbar, supaya mereka ini menjadi pasukan kaum muslimin yang bisa berperang. Dan taunya Masya Allah, dengan mengkhususkan pembelajaran untuk mereka, taunya mereka menjadilah orang-orang yang sangat punya himmat tinggi dalam agama dan sangat memiliki ghirah yang sangat tinggi dalam agama. Maka mereka tidak mau ada kesyirikan, dan bahkan mereka ketika membuka kota Andalus, ketika ditanya apa tujuan mereka, maka tujuan mereka hanya untuk membalikan manusia untuk bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, diajarkanlah orang-orang barbar supaya mereka masuk Islam dan supaya iman mereka sangat kuat. Kemudian dan juga yang dilakukan oleh Musa ibn Nusair adalah membuat sufun, membuat perahu. Karena melalui lautan maka butuh dengan namanya perahu. Maka Musa ibn Nusair mulai membuat perahu. Di Tunis ketika itu, karena beliau bermarkas di Tunisia, maka membuatlah perahu di sekitar tahun 87 Hijriah ataupun 88 Hijriah. Membuat perahu dengan pembuatan yang lebih banyak. Karena nanti Musa ibn Nusair sebelumnya sudah ada sebuah markaz sina'ah pembuatan perahu. Walaupun ketika itu belum digencarkan sangat dahsyat, tapi mulai digencarkan sangat dahsyat oleh Musa ibn Nusair di tahun 87 ataupun 88. Maka mulailah ketika itu kaum muslimin membuat perahu karena atas dasar ide ingin membuka kota Andalus yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan dari diizinkan oleh Al-Walid ibn Abdul Malik, dan juga sudah ada sinyal dari Julian ketika itu ingin memberikan sabta. Maka kemudian selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala mulai memilih atau menunjuk seorang panglima yang dimana harus dari suku yang diajarkan tadi. Yaitu suku apa? Suku barbar. Dari suku barbar. Karena pasukan yang masuk ke kota Mekah, masuk ke kota Andalus adalah suku barbar, bukan suku Arab. Dan kebanyakan mereka semuanya bisa dikatakan hanya dari suku barbar. Yang dari suku Arab cuma hanya beberapa ratus saja. Hanya beberapa ratus saja dari suku Arab, sisanya dari barbar semuanya. Maka di sana Musa bin Nusair harus mencari panglima yang ada dari suku barbar, bukan dari suku yang lain. Maka beliau dapatlah ada seorang yang soleh, orang yang hebat. Kalau dari sisi kafaah peperangan, maka dialah orangnya. Kalau dari sisi ilmu ketika itu, kepemahaman, kecerdikan,
maka dia juga orang-orangnya, yaitu yang kita kenal dengan Tariq ibni Ziyad yang menjadi gubernur di Tonjah. Maka Tariq ibni Ziyad ketika awalnya jadi gubernur di Tonjah, maka beliau ketika itu dicopot dari gubernur tapi menjadi panglima untuk membuka kota Andalus nanti. Untuk membuka kota Andalus. Maka kemudian juga yang namanya Musa ibn Nusair adalah orang yang sangat menjaga zoharnya, menjaga pundaknya. Maka beliau ketika itu juga ingin mencari daerah mana saja yang memungkinkan akan menyerang kaum muslimin dari belakang. Maka didapatkanlah ada daerah yang namanya Bilyar, ataupun di kita sekarang itu ketika kita lihat map itu namanya sudah jadi Pulau Palma, yang sebelah kanannya dari Gortoshah ataupun Granada. Maka di sana ada pulau yang ditakutkan akan menyerang kaum muslimin ketika tidak diambil terlebih dahulu. Maka diutuslah ketika itu anaknya Abdullah ibni Musa ibni Nusair untuk bisa membuka kota tersebut ataupun pulau tersebut, dan juga nanti bersama dengan Atha. Yang kemarin sudah kita jelaskan bagaimana Atha itu mengingkari perintahnya Musa ibni Nusair, yang seharusnya Atha tidak pulang karena disuruh oleh Musa ibni Nusair untuk diam dulu beberapa saat, nanti kalau sudah masuk baru disilakan pulang. Tapi Atha ketika itu buru-buru langsung pulang, dan taunya kota yang sudah dibuka kembali menjadi murtad dan bahkan akan menyerang kaum muslimin ketika itu. Akhirnya Abdullah ibni Musa ibni Nusair diperintahkan untuk menyerang kembali dan menguasai kota tersebut. Maka Bilyar sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dia sudah dikuasai kaum muslimin. Kemudian Julian sudah mau memberikan kota Sabta ataupun pelabuhan Sabta ketika itu kepada Musa ibn Nusair ataupun kepada kaum muslimin, tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang diajukan oleh Julian ketika itu adalah syarat yang tidak dipikirkan oleh kaum muslimin sedikit pun. Tidak dipikirkan oleh kaum muslimin sedikit pun. Kenapa tidak dipikirkan? Karena yang diminta oleh mereka hanyalah mal, hanyalah harta, hanyalah kenikmatan dunia, dan itu tidak dipikirkan oleh kaum muslimin sedikit pun. Karena mereka ketika itu berperang bukan karena harta, bukan karena ghanimah, tapi karena apa? Untuk bisa menyelamatkan kaum muslimin atau manusia dari panasnya api neraka, dari panasnya api neraka. Maka ketika itu mereka ini meminta, dan di situ juga ada anaknya Ghitashah, meminta apa? Dhai'at wa amlak Ghitashah allati sadarahu Luzrik, wa kana li Ghitashah 3000 dhai'ah wa kanat milkan li auladihi min ba'dihi. Yaitu yang diminta oleh mereka, Julian dan juga anak Ghitashah adalah apa? Dhai'at, peternakan yang dimiliki oleh Ghitashah. Dan peternakan tersebut dihitung ya nanti juga sampai kepada Walid Al-Walid ibn Abdul Malik, karena nanti juga bersurat ke Al-Walid ibn Abdul Malik bahwa jumlah dhai'atnya itu sampai 1000 peternakan, sampai 1000 peternakan. Tapi juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya sampai 3000 peternakan. Maka ini jumlah yang sangat banyak, jumlah yang sangat besar, tetapi tetap jumlah tersebut tidak sebanding dengan masuk Islamnya seseorang dari orang-orang Andalus. Maka apa? Musa ibn Nusair, Al-Walid ibn Abdul Malik, maka ketika itu merasa berbahagia dengan tawaran yang diminta oleh Julian dan juga oleh anaknya Ghitashah. Kenapa? Karena harta di mata mereka bukanlah segalanya. Karena harta di mata mereka bukanlah hal yang penting. Maka ketika diminta 3000, silakan diambil. Yang penting apa? Bisa memberikan dakwah tauhid kepada orang-orang yang ada di kota Andalus. Maka ini seperti apa yang diinginkan oleh Uqbah bin Nafi. Maka Uqbah bin Nafi sebelum meninggal dunia, maka beliau berkata, kalau seandainya aku tahu di belakang laut ini ada kaum yang tidak mengerti dengan Allah Subhanahu wa taala, yang masih menyembah kepada selain Allah, maka aku akan datangi. Supaya apa? Supaya dia meninggalkan menyembah kepada selain Allah untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ghayah, tujuan yang kaum muslimin ketika membuka kota orang lain. Membuka kota Nasrani misalkan, atau membuka kota agama-agama yang lain. Bukan tujuannya dunia, bukan tujuannya harta, bukan tujuannya ghanimah. Maka ketika tujuannya ghanimah, maka kehancuran nanti peperangan tersebut. Kita lihat bagaimana perang Uhud kalah karena apa? Ghanimah.
Ya, kita karena apa? Karena ghanimah. Ketika nanti di Andalus juga ada peperangan yang kalah, yang akhirnya terkenal dengan Balad Syuhada, karena ghanimah. Maka ketika kaum muslimin sudah memikirkan ghanimah, maka terjadilah kehancuran ketika itu. Maka terjadilah kehancuran ketika itu. Maka apa yang ditawarkan oleh Yulian dan juga anaknya Ghitashah, maka ada sebuah tawaran yang sangat membuat gembira Musa ibn Nusair dan membuat gembira Al-Walid ibn Abdul Malik. Maka ketika mendapat kabar bahwa yang diminta oleh Yulian hanya ini, maka Al-Walid ibn Abdul Malik mengizinkan kepada Musa ibn Nusair untuk bisa membuka kota Andalus. Untuk bisa membuka kota Andalus. Tapi tetap dengan syarat apa? Musa ibn Nusair harus mengutus utusan dulu masuk ke kota Andalus sebelum masuk membawa kaum muslimin yang begitu banyak. Maka di sana Musa ibn Nusair memilih seseorang untuk bisa membawa 400 orang dari suku Barbar ataupun 500 orang dari suku Barbar yang beliau tunjuk bernama Tarif ibni Malik. Tarif ibni Malik. Maka Tarif ibni Malik juga pun dari suku Barbar. Maka Tarif ibni Malik diperintahkan oleh Musa ibn Nusair untuk bisa masuk terlebih dahulu ke kota Andalus. Walaupun masuknya Tarif ibni Malik ini berbeda dengan jalurnya Tariq ibn Ziyad. Kalau Tariq ibn Ziyad nanti masuknya kita tahu dengan istilahnya daerah yang disebut sekarang dengan nama Gibraltar ataupun Jabal Tariq ataupun Mountain Tariq kalau salah ya. Tapi kalau Tarif ibni Ziyad atau Tarif ibni Malik ini melalui jalur yang berbeda, yang nanti sampai ketemu dengan yang nanti akan bertemu di daerah yang bernama Jaziratul Khadra. Maka ini yang dilakukan oleh Tarif ibni Ziyad, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Tariq ibn Ziyad. Karena Tariq ibn Ziyad nanti naik dari Sabta ke atas, itu masuk ke Gibraltar. Tapi kalau Tarif ibn Malik itu masuk dan menuju Jaziratul Khadra, karena Tarif ibn Malik ini sebagai mata-mata ketika itu untuk masuk ke kota Andalus. Berbeda dengan Tariq ibn Ziyad yang akan membuka kota Andalus. Maka ketika ingin membuka kota Andalus, masuklah dari tempat yang aman ketika untuk mengungsikan atau memasukkan dulu pasukan. Tapi kalau misalnya Tarif ibn Ziyad karena tujuannya untuk itu, maka membawa pasukan juga jumlahnya cuma sedikit, 400-an pasukan atau 500-an pasukan, maka beliau masuk dari tempat yang lebih mengkhawatirkan sebetulnya, kemudian supaya bisa mengambil informasi yang lebih banyak. Maka ketika beliau masuk ke kota Andalus, maka ketika itu melihat dan juga nanti ketemu dengan anaknya Ghitashah yang lain, yang akhirnya juga nanti saling bertukar pemikiran, yang akhirnya anak tersebut juga mengikuti apa yang diinginkan oleh Yulian. oleh Yulian. Maka ketika datang masuk di tanggal 91 Hijriah di bulan Ramadan, maka masuklah mereka di kota tersebut. Masuklah di kota Andalus, dan Masya Allah, beliau masuk ke kota Andalus, Tarif ibni Malik, dan akhirnya kota yang diinjak oleh Tarif ibni Malik menjadi pada hari ini namanya seperti namanya Tarif. Maka kita akan lihat nanti di Spanyol ada daerah namanya Tarif. Maka itu dari apa? Sejarah Tarif adalah orang Muslim pertama yang masuk ke kota Andalus untuk mencari kabar. Masya Allah. Ini sebuah tujuan, sebuah misi yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh Tarif. Sebuah misi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Tarif dengan pasukannya ketika itu. 400-an pasukan. Tapi Masya Allah, walaupun cuma hanya membawa 400 atau membawa 500 pasukan, taunya pun terjadi peperangan antara Tarif dengan orang-orang ataupun dengan pasukan-pasukan Luzrik ketika itu yang ada di pinggiran Andalus. Terjadi peperangan dan bahkan disebutkan di sini wa tadhkuru ba'dur riwayat anna Tarifan qama bi'iddati gharat wa ghanama ghanaimun katsirah min amwal wa amta'ah wa asra aidan. Maka disebutkan oleh Syekh Raghib rahimahullah taala, dan juga ini disebutkan oleh Akhbarul Majmu'ah dalam kitab Akhbarul Majmu'ah, dan juga dalam kitab Raudatul Mu'tar. Maka disebutkan apa? Bahwa Tarif ini pun terjadi peperangan, dan bahkan bukan sekali peperangan, beberapa kali peperangan yang terjadi di sana,
dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dan juga membawa apa? Membawa budak, membawa budak tawanan ketika itu. Maka ketika sudah hampir genap 1 tahun, Tharif ibni Malik mencatat bagaimana geografinya Andalus, bagaimana keadaan di Andalus, maka pulanglah Tharif ibni Malik dan membawa harta yang segitu banyaknya dan juga membawa budaknya. Setelah sampai kepada Musa ibni Nusair, maka Musa ibni Nusair langsung memberikan kabar kepada Al-Walid ibni Abdul Malik. Maka ketika mendengar hal tersebut, maka Al-Walid ibni Abdul Malik langsung memberikan izin kepada Musa ibni Nusair untuk melanjutkan membuka kota Andalus. Berarti benar yang dikatakan oleh Musa ibni Nusair bahwa kota Andalus adalah kota yang sangat dekat dengan Maroko. Kota yang sangat dekat dengan Maroko, maka selamat, dan bahkan ini baru 400 orang yang diutus tapi bisa membawa ghanimah yang banyak dan juga bisa berhasil di dalam peperangan. Maka diizinkanlah Musa ibn Nusair untuk bisa menjalankan pasukannya. Tetapi Musa ibn Nusair bukanlah orang yang tersegera-gera. Maka butuh 9 bulan Musa ibn Nusair untuk mempersiapkan Tariq ibn Ziyad untuk bisa masuk ke kota Andalus. Masya Allah. Ini karena Musa ibn Nusair adalah orang yang sangat strategi dan sangat hebat di dalam mengatur strateginya. Maka butuhlah waktu 9 bulan. Butuh waktu 9 bulan untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, menyiapkan pasukannya, kemudian menyiapkan sufunnya atau menyiapkan perahunya, karena kaum muslimin harus bisa mempunyai perahu sendiri, dan akhirnya buatlah, walaupun ada beberapa yang disewa dari perahunya Julian, tapi kebanyakan seluruhnya perahu yang digunakan adalah perahunya kaum muslimin. Seperti perahu yang digunakan oleh Tharif ibn Ziyad, itu pun pakai perahunya kaum muslimin. Kalau itu pakai perahunya kaum muslimin, bukan perahunya Julian. Karena di sana kaum muslimin sudah mulai memperhatikan peperangan di laut, maka sudah mulai membuat pabrik perahu sendiri, dan juga tadi sudah kita katakan dari tahun 87 ataupun 88, maka Musa ibn Nusair mulai menggenjot untuk memproduksi perahu. Dan kalau untuk membuat perahu ini sudah ada dari zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, karena di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengutus Muawiyah ibni Hudaij dan Abdullah ibni Qais untuk perang di Suqliyah, dan itu pun harus melewati laut, dan di sana akhirnya membuat perahu. Maka itu di sekitar tahun 46 Hijriah, maka mulailah membuat perahu, sudah berpikir untuk membuat perahu, walaupun nanti baru ihtimam yang sangat besar di tahun 76 sampai 86, yang nanti akhirnya digenjot lagi oleh Musa ibn Nusair dari 87 sampai seterusnya. Dan 76 sampai 86 ini di tangan Al-Hasan ibn Nu'man, dan dia membuat sebuah pabrik yang besar di Tunis. Di Tunis untuk membuat perahu. Dan juga Uqbah bin Nafi' salah satu kebaikannya membuka juga pabrik perahu di kota Tonjah. Membuka pabrik perahu di kota Tonjah. Maka mulailah kaum muslimin membuat perahu untuk bisa membuka kota Andalus. Dan sambil Musa ibn Nusair memperhatikan bagaimana orang-orang barbar dan juga mempersiapkanlah pasukan untuk bisa masuk ke kota Andalus, yang akhirnya ketika itu bisa mengumpulkan 7.000 pasukan untuk bisa membuka kota Andalus. Walaupun itu jumlah pasukan gak banyak, tapi pasukan yang bisa dikumpulkan oleh Musa ibn Nusair ketika itu jumlahnya 70.000. Maka disebutkan ba'da audati Tharif ibn Malik aman kamilan, bahkan 1 tahun di sini riwayatnya. Setelah pulangnya Tharif ibn Malik setelah 1 tahun, maka yujahizul jaish wa yu'iddul uddah, maka akhirnya Musa ibn Nusair mempersiapkan jaish dan juga mempersiapkan persiapan hatta jahaza fi hadhihi sana, sampailah disiapkan oleh Musa ibn Nusair dalam 1 tahun itu 7.000
pasukan yang akan nanti dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad. Dan ketika itu hanya 7.000 yang bisa keluar untuk mau ke kota Andalus. Kembali di awal, karena kemarin kita kisahkan bahwa Muawiyah Bani Umayyah ketika itu yang dipimpin oleh Al-Walid ibn Abdul Malik sedang membuka beberapa macam kota. Bukan hanya di daerah Afrika saja atau Andalus, tapi juga ke daerah yang mau ke Cina, kemudian mau ke atas ke Turki, kemudian juga ada yang ke bawah ke Yaman. Maka pasukannya itu berpisah. Pasukannya itu berpisah, berpecah-pecah. Akhirnya Musa ibn Nusair hanya bisa mengumpulkan 7.000 pasukan di awal membuka kota Andalus. Di awal membuka kota Andalus. Dan ini sudah sangat banyak yang bisa dikumpulkan, walaupun nanti tidak sebanding dengan pasukan yang disiapkan oleh Luzrik untuk menghalau pasukan kaum muslimin ini. Untuk menghalau pasukan kaum muslimin ini. Maka dari sini kita tahu bahwa kaum muslimin ini mendapatkan sebuah pertolongan, gitu, mendapatkan sebuah kabar gembira dari Nasrani yang bernama Julian. Karena Julian di atas agama Nasrani. Tetapi ada isu yang digemborkan bahwa juga Yahudi itu memberikan sebuah pertolongan. Dan ini adalah isu yang salah. Dan Yahudi nggak pernah memberikan pertolongan sedikit pun kepada kaum muslimin. Dan tidak pernah membuat pertolongan kepada kaum muslimin. Karena apa? Kalaupun kita lihat tidak ada tanda atau isyarat dari para mu'arrikhun, dari para ahli sejarah yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi menolong kaum muslimin ketika itu. Menolong kaum muslimin ketika itu. Maka la tujad ayyu isyaratin fil masadir wal maraji' al-arabiyyah an ay tashilan qaddamaha al-yahud lil muslimin. Maka kita nggak akan dapati sebuah buku rujukan dari berbahasa Arab dan juga dari berbahasa Arab yang dimana menunjukkan bahwa orang Yahudi ini menolong kaum muslimin. Yang hanya ada adalah Julian memberikan kepada itu atau berdiskusi meminta kepada kaum muslimin untuk bisa masuk ke kota Andalus. Maka Yahudi tidak ada. Dan bahkan nanti ketika kaum muslimin masuk di dalam salah satu kota, ketika itu ada mereka di kisahnya ini disebutkan di Gharnatah ataupun Granada kalau sekarang. Maka ketika sedang mengepung Granada, maka ketika di sini fa'al fau biha yauma idzin Yahuda. Ketika itu orang-orang Yahudi kaget dengan datangnya kaum muslimin. Betul juga apa? Enggak nolong, bahkan kaget bahwa ada muslim datang gitu. Di sini bahkan ini yang bikin juga orang-orang bukan orang kaum muslimin, dari peneliti dari orang-orang barat lah berarti ya. Dari orang-orang barat. Maka Yahudi itu nggak ada sama sekali memberikan pertolongan kepada kaum muslimin untuk bisa masuk Andalus. Walaupun mereka ada beberapa orang di antara mereka, orang Yahudi ini masuk ke kota Andalus, tapi mereka tidak memberikan jalan atau memberikan pertolongan untuk kaum muslim masuk ke kota Andalus. Yang memberikan hanya Julian, dan itu pun Julian hanya memberikan mina sabta dan juga meminjamkan ataupun membayar, bukan ya, menyewakan kepada Tariq ibn Ziyad atau kepada Musa ibn Nusair perahunya yang digunakan untuk menyeberangi beberapa pasukan kaum muslimin, kaum muslimin. Dan di dalam peperangan tidak disebutkan Julian ini membantu untuk berperang melawan Luzrik. Semuanya kita sebutkan, kalau sirah kita sebutkan cuma hanya jumlahnya kaum muslimin. Dari 7.000, maka 7.000-nya semua dari kaum muslimin, bukan dari pasukannya Julian. Bahkan di sebagian sejarah disebutkan bahwa Julian nanti nggak masuk dari tempatnya Tariq ibn Ziyad. Dia nggak masuk dari Gibraltar. Tapi Julian nanti masuknya dari dekat dari dari Khadra. Jadi dari tempat yang nanti akan terjadi peperangan antara Tariq ibn Ziyad dengan Luzrik. Dengan Luzrik. Jadi ada perbedaan masuknya di antara mereka, ya. Ada perbedaan masuknya di antara mereka. Jaziratul Khadra, dia masuknya di Jaziratul Khadra. Maka berbeda daerah masuk.
Karena kalau Julian masuk dengan pasukannya yang jumlahnya kecil, masuk dari sana. Kalau Tariq ibn Ziyad memilih Gibraltar ketika itu karena Gibraltar tempat yang paling mudah untuk bisa dimasuki oleh pasukan dan juga yang paling enak untuk bisa masuk secara berbarengan. Karena kota jalur yang lain itu ada tapi hanya bisa masuk untuk satu ataupun dua orang saja yang masuk jalurnya. Maka itu akan sangat berbahaya kalau seandainya dijadikan untuk pasukan untuk dijadikan lewat pasukan. Takutnya nanti diserang dan mereka tidak memiliki kekuatan karena cuma hanya beberapa orang yang bisa berperang. Dan sedangkan mereka bisa ngambil ancang-ancang dari atas. Maka akhirnya milihlah Gibraltar. Maka milihlah Gibraltar untuk masuk ke kota itu. Maka Masya Allah, dengan masuknya Tariq ibn Ziyad di Gibraltar, maka kita kenal daerah tersebut juga nanti dengan istilah Jabal Tariq. Dan bahkan sampai sekarang selatnya pun masih selat Tariq ibn Ziyad. Masya Allah, barakallahu fihi wa fi kaum muslimin. Maka ini Tariq ibn Ziyad, Masya Allah, masuk ke kota Gibraltar maka jadi Jabal Tariq. Kemudian nanti kalau Tarif ibn Malik masuk ke daerah, akhirnya daerah tersebut berubah menjadi Tarif, menjadi nama Tarif, dan sampai sekarang masih Tarif juga. Ini kenapa? Karena kemuliaan mereka. Karena kemuliaan mereka. Maka ketika mereka masuk dan mereka tidak berpikir dengan harta, ini yang sangat berbeda dengan orang-orang yang lain, yang membuat orang-orang ketika itu di Andalus merasa aneh. Kok ada orang yang membuka kota tapi keadaan seperti ini. Keadaannya seperti ini. Setahu mereka, yang namanya kota, membuka sebuah kota, maka kota tersebut akan diambil alih dan bahkan ngambil alihnya untuk berperang. Dan juga bahkan di bumi hanguskan. Maka ini sebuah peperangan yang sangat aneh. Ini peperangan yang sangat aneh. Maka ini peperangan yang sangat aneh. Kok beda? Ya karena di kita kaum muslimin nggak boleh langsung berperang. Ketika kita ingin membuka satu kota ataupun kita ingin berperang dengan pasukan yang lain, maka wajib bagi kaum muslimin yang pertama kali dilakukan menawarkan Islam. Dan ketika menawarkan Islam, kabarkan kepada mereka ketika mereka ambil Islam, maka harta mereka juga milik mereka. Jiwa mereka, tanah mereka, harta mereka milik mereka. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, maka ada tawaran yang kedua, yaitu bayar jizyah. Kalau sudah bayar jizyah, maka juga sama harta mereka, istri mereka, anak mereka, dan juga rumah mereka, tanah mereka, itu semuanya juga milik mereka. Kecuali mereka enggan juga nggak mau bayar jizyah, maka barulah berperang di antara mereka. Maka ini adalah suatu hal yang sangat aneh bagi mereka, bagi mereka. Maka masuklah tahun 92, Tariq ibn Ziyad ketika itu di bulan Sya'ban, di riwayat yang lain menyebutkan di bulan Rajab, maka mulai masuk sedikit demi sedikit ke kota Gibraltar, kalau sekarang kita lihat, ataupun ke kota Andalus ketika itu. Dan masuknya sedikit demi sedikit. Dan disebutkan di dalam sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Kardabus, di mana wa kana Musa ibn Nusair hina anfadha tariqan mukibban 'ala du'a wal buka wa tadarru' lillahi ta'ala. Maka Musa ibn Nusair rahimahullah ketika ingin melepas Tariq ibn Ziyad untuk berperang, maka keadaan Musa ibn Nusair itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuknya dan sambil meneteskan air mata. Dan juga tadarru' lillahi ta'ala. Maka ini lihat dari pimpinan peperangan ataupun pimpinan raja ketika itu ataupun gubernur yang ada di Afrika. Ketika ingin melepas pasukan, bukan melepasnya dengan seremonial yang sangat megah, yang sangat hebat, ini menunjukkan kekuatan kita, enggak, tapi keluarnya Tariq ibn Ziyad dengan keadaan nangis. Musa ibn Nusair ketika ingin mempersilahkan Tariq keluar masuk ke kota Andalus dengan keadaan menangis. Kenapa? Karena takut Tariq ibn Ziyad agak binasa misalkan, ataupun
Tariq ibn Ziyad dengan pasukannya terfitnah dan hal-hal yang lainnya. Maka Musa ibn Nusair menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, senantiasa berdoa untuk bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang ingin masuk ke kota Gibraltar, yang ingin masuk ke kota Andalus. Beginilah pemimpin kaum muslimin. Beginilah pemimpin kaum muslimin. Bukan ketika ingin melepas pasukan, malah dia membuat seremonial yang sangat megah, yang sangat hebat, yang sangat tua. Bukan. Dia malah bikin sebuah seremonial yang sangat menyentuh keimanan. Yang sangat menyentuh keimanan. Maka yang diingat Allah, yang dia minta Allah, dia tunduk kepada Allah, dia menunjukkan bahwa mereka semuanya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menangis. Bahkan menangis. Beginilah pemimpin kaum muslimin yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin zaman kita pada hari ini. Pemimpin zaman kita pada hari ini. Maka ketika terlihat bagaimana niat ikhlasnya Musa ibn Nusair yang disambut dengan Tariq ibn Ziyad ketika itu, maka jalanlah mereka. Jalanlah mereka ke Andalus. Jalanlah mereka ke Andalus. Tapi ya namanya perahu ketika itu tidak bisa langsung membawa 7.000 pasukan. Tidak bisa langsung membawa 7.000 pasukan. Maka membutuhkan beberapa kali bolak-balik. Balik. Karena tadi saja Tarif ibni Malik ketika masuk ke kota Jaziratul Khadra itu membutuhkan 4 perahu, sedangkan jumlah mereka cuma hanya 400. Nah, apalagi ini jumlahnya sampai 7.000. Maka berbolak-baliklah terus pakai kapal tersebut dari Sabta, kemudian naik ke atas, turun lagi, ngambil lagi kaum muslimin, terus dan sampailah mulai jumlah kaum muslimin 5.000, kemudian baru setelah itu naik jadi 7.000. Mulai dulu dari 5.000 kemudian naik sampai 7.000. Dan 7.000 lah ini yang masuk ke Jabal Tariq yang kita tahu pada hari ini. Maka ketika masuk ke daerah tersebut, maka Tariq ibn Ziyad rahimahullah ta'ala memiliki sebuah hal yang sangat cerdas ya. Membawa pasukan ketika itu mundur sedikit dari Jabal Tariq. Kenapa? Karena takut ada pasukan yang tiba-tiba menyerang. Dan tahunya benar. Ketika datangnya Tariq ibn Ziyad dengan kaum muslimin, tiba-tiba didengar oleh seseorang dari Nasrani yang dekat dengan Jabal Tariq. Yang akhirnya dia mulai ingin menghadang Tariq ibn Ziyad untuk tidak masuk kepada negeri Andalus yang bernama Tudmir. Wa kana ismuhu Tudmir. Dia ada seorang zaim Hamiyah. Jadi seorang menteri ataupun seorang pimpinan yang ada di negeri Hamiyah yang akhirnya nanti akan menghalangi Tariq ibn Ziyad untuk masuk ke kota ataupun ke negeri Andalus. Maka Tariq ibn Ziyad enggak langsung bertemu dengan Luzrik. Tapi bertemu dengan zaim ini dari Hamiyah yang bernama Tudmir. Maka Tudmir ketika melihat pasukan kaum muslimin yang begitu hebat, maka kagetlah Tudmir karena mereka tidak tahu ini suku mana datang tiba-tiba ke negeri kita. Maka dia kaget dengan keadaannya kaum muslimin yang begitu hebat, dan ketika sebentar terjadi sebuah peperangan, maka mereka kaget, maka mereka tidak bisa menembus pasukan pertahanan kaum muslimin. Dan ada disebutkan dalam sebuah riwayat ya, tapi riwayat di sini dari orang-orang barat menyebutkan bahwa jumlahnya pasukan yang dipimpin oleh Tudmir ini sekitar 200.000 pasukan ataupun 100.000 pasukan lah anggap. Tapi ini jumlah yang sangat dibesar-besarkan oleh mereka. Tapi jumlah yang sangat mereka besar-besarkan menunjukkan keistimewaan, kekuatannya kaum muslimin. Berarti apa? 200.000 pasukan tadi tidak bisa menembus pertahanannya Tariq ibn Ziyad yang jumlahnya cuma 7.000. Jumlahnya 7.000. Bayangin. Kalau seandainya benar seperti apa yang dikatakan oleh mereka 200.000, maka 200.000 ini nggak bisa apa-apa dengan 7.000 pasukan yang dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad. Bayangin, Masya Allah. Inilah kekuatan iman yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika itu. Tapi kita tidak tahu berapa jumlah pastinya yang dipimpin oleh Tudmir dari daerah Hamiyah ini. Tapi ketika mereka tidak bisa menghadang, maka mereka mundur dan berdiam diri selama 3 hari.
Maaf, terjadi sebuah tadi suatu hal yang sangat panas di antara Tudmir ini selama 3 hari, kemudian akhirnya mereka mundur. Tariq mundur sedikit dan dan mereka mundur juga. Dan tapi mundurnya Tudmir tidak mundur begitu saja, tapi Tudmir langsung apa? Langsung menulis risalah atau menulis sebuah surat kepada Luzrik ketika itu. Menulis surat kepada Luzrik. Dan ketika itu Luzrik masih ada di daerah asimahnya, yaitu Tulaytilah, di Tulaytilah. Maka ketika Luzrik di Tulaytilah dapat surat yang sangat mengagetkan, yang asalnya Luzrik ini sedang mau fokus kepada anak-anaknya Ghitasyah yang naik ke atas, tapi dapat surat yang seperti ini, maka membuat Luzrik tidak jadi untuk naik ke atas, dan bahkan disebutkan dia memanggil raja-raja yang ada di sekitarnya untuk bisa membantu Luzrik mengalahkan pasukan yang tadi sudah berdekatan dengan daerah Hamiyah. Jadi karena apa? Karena tadi Tudmir ini berkata, "Adrikna ya Luzrik, kita ada mendapati bahwa ya wahai Luzrik, fa innahu qad nazala alaina qauman la nadri ahum min ahlil ardi am min ahlil sama." Karena berkata, wahai Luzrik, kami telah mendapati sebuah pasukan, sebuah kaum yang kami ini tidak tahu, mereka datang ke negeri kami dan kami tidak tahu mereka ini dari penduduk bumi atau penduduk langit. Penduduk bumi atau penduduk langit. Dari sisi kekuatan ketahanan hebat mereka, dan dari sisi tidak sukanya dengan dunia begitu hebat. Karena ketika itu ditawarkan Tudmir ini untuk masuk Islam. Kalau masuk Islam, maka hartanya, istrinya, anaknya, dan juga tanahnya milik mereka. Kalau tidak mau bayar jizyah, maka setelah bayar jizyah, maka semuanya itu milik mereka. Kalau tidak mau, maka perang. Maka ini apa? Berbeda dengan kamus yang mereka miliki. Yang namanya raja, ketika sudah dihancurkan di negeri tersebut, maka hartanya, semua yang ada di negeri itu, bahkan mungkin anak-anak keturunan raja itu semuanya dibunuh. Semuanya dibunuh. Seperti Luzrik ini ingin membunuh semua anak-anaknya Ghitasyah. Ingin membunuh semua anak-anaknya Ghitasyah. Supaya apa? Tidak ada kudeta setelah itu. Tapi ini beda. Muslim ini beda. Muslim ini berbeda. Mereka sudah datang jauh-jauh. Taunya apa? Datang dengan keadaan yang sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Dan ketika terjadi ini, ada sebuah kabar yang enggak baik. Ketika Tariq ibn Ziyad sudah masuk ke kota Andalus, ketika terjadi peperangan seperti ini, dan juga nanti terjadi peperangan dengan Luzrik nanti setelah ini, maka ada isu ataupun ada sebuah perkataan bahwa Tariq ibn Ziyad ketika ingin menyemangati kaum muslimin untuk bisa menghadang Tudmir ini dengan cara membakar perahu yang mereka naiki. Maka kabar seperti ini adalah kabar yang pertama tidak ada sanadnya secara jelas dari kaum muslimin, karena itu cuma hanya ada dari orang-orang barat. Kemudian juga bahwa permasalahan yang sangat besar ini adalah sebuah permasalahan yang tidak pernah dibicarakan oleh ulama kaum muslimin, atau ketika itu oleh Musa ibn Nusair, ya, oleh Musa ibn Nusair dan oleh Al-Walid ibn Abdul Malik. Karena perkara yang dilakukan oleh Tariq ibn Ziyad, kalau benar itu membakar, itu akan membinasakan kaum muslimin. Membinasakan kaum muslimin. Pertama, pembinasakan berarti tidak ada lagi sambungan antara kaum muslimin yang ada di Andalus dengan kaum muslimin yang ada di Afrika. Yang ada di Afrika. Karena sudah nggak bisa terhubung mereka, karena kapal tidak ada. Ini yang pertama. Kalau yang kemudian yang kedua, agar apa? Tidak bisanya membuka kota yang lain dengan menggunakan perahu tersebut. Maka ketika ini terjadi pembakaran, pasti Musa ibn Nusair langsung memberi utusan kepada Tariq ibn Ziyad untuk memarahinya. Dan juga Al-Walid ibn Abdul Malik pasti akan memerintahkan apa? Untuk memberhentikan peperangan. Karena apa? Akan membinasakan kaum muslimin ketika itu. Dan nggak mungkin Tariq ibn Ziyad rahimahullah ta'ala melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling alim, yang paling soleh ketika itu yang ada dalam pasukan. Maka dia tahu dengan membakarnya perahu ini, pertama dia akan membinasakan kaum muslimin.
Kemudian yang kedua, dia akan membakar sebagian perahu yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya. Karena sebagian perahunya ada dia sewa kepada Julian tadi. Ada yang sewa kepada Julian. Maka bayangkan, maka hal-hal ini tidak mungkinlah terjadi oleh Tariq ibn Ziyad, yang dimana mereka menjaga kehormatan Islam dan juga menjaga ilmu yang telah mereka ketahui. Dan Tariq ibn Ziyad menasihati atau memotivasi kaum muslimin ketika itu dengan ayat-ayat jihad ataupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan jihad. Dan disebutkan di dalam sebagian cerita, tapi wallahu alam, Anda nggak tahu bagaimana sanadnya, benar tidaknya. Ya di mana nanti Tariq ibn Ziyad ini bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sesuatu kepada Tariq ibn Ziyad. Maka ketika bangun, maka Tariq ibn Ziyad langsung berpindah posisi seperti tempat yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini apakah benar mimpinya atau tidaknya. Tapi berpindahnya posisi Tariq ibn Ziyad itu benar terjadi. Karena Tariq ibn Ziyad ketika melawan Tudmir itu mundur juga, dan juga nanti ketika ketahuan balasan surat yang disampaikan oleh Luzrik, maka Tariq ibn Ziyad juga langsung mulai pindah tempat ke Jaziratul Khadra. Enggak di tempat Jabal Tariq lagi, tapi di Jaziratul Khadra ketika itu. Maka hal ini adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Tariq ibn Ziyad, karena saya pasti akan banyak bantahan kaum muslimin atau bantahan para ulama kepada Tariq ibn Ziyad dengan membakarnya perahu. Maka perahu tersebut tidak dibakar oleh Tariq ibn Ziyad, tapi Tariq ibn Ziyad memotivasi kaum muslimin dengan ayat, dengan hadis, dan juga dengan hal-hal yang positif, dengan yang baik yang ada dalam Islam. Maka semangatlah mereka. Karena pun nggak perlu disemangati, nggak perlu dibakar itu perahu, karena mereka sudah semangat. Dari Tonja mereka sudah mulai gregetan dengan sabda sebetulnya. Tapi karena mereka itu masih memiliki pimpinan di atasnya itu Musa ibn Nusair, maka mereka tidak langsung buru-buru. Apalagi Julian sudah mengajukan permintaan dari permohonan tadi. Maka mereka tidak langsung membuka kota Sabtah. Maka tidak mungkin orang yang sudah punya moral tinggi, yang sudah punya sebuah hal yang sangat hebat dari moralitasnya ke pasukan ketika itu, maka nggak perlu lagi dipanasi dengan hal yang mustahil atau hal yang haram. Karena enggak terjadi. Kaum muslimin bukan seperti orang Furs, orang Persia yang mengebakar perahu untuk bisa memaksa pasukannya untuk menyerang. Enggak. Kaum muslimin cukup dengan ayat, dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya akan termotivasi. Maka ketika menanglah pasukan Tariq ibn Ziyad, rahimahullah taala, akhirnya membuat Luzrik panik, yang awalnya mau membuka atau mau mengincar anak-anaknya Khitasyah, akhirnya tidak jadi, dan mulailah memanggil suku-suku yang ada di sekitarnya untuk ikut serta oleh pasukannya Luzrik untuk menghalau Tariq ibn Ziyad. Ketika Tariq ibn Ziyad rahimahullah taala mendengar hal tersebut, maka Tariq ibn Ziyad langsung bersurat kepada Musa ibn Nusair untuk yutlabul madadan, untuk meminta jumlah pasukan yang baru, untuk meminta tambahan pasukan. Maka permintaan tersebut dikabulkan oleh Musa ibn Nusair. Maka Musa ibn Nusair menyiapkan pasukan ketika itu yang sampai sejumlah 5.000 pasukan. 5.000 pasukan. Maka 7.000 tambah 5.000 menjadi 12.000 pasukan. Menjadi 12.000 pasukan. Tapi Tariq ibn Ziyad karena beliau adalah orang yang cerdik, maka beliau berkata, tidak mungkin kita bisa berperang di Jabal Tariq ataupun di tempat ini, tapi kita harus berperang di tempat yang dimana lebih kita menguntungkan untuk kita, karena jumlah kita pasti lebih sedikit daripada jumlahnya Luzrik, dari jumlahnya pasukannya Luzrik. Maka ketika itu memilihlah Tariq ibn Ziyad sebuah tempat di Jaziratul Khadra ataupun dekat dengan Wadi Birbat, dekat dengan Wadi Birbat. Dekat dengan Wadi Birbat. Maka itu yang dilakukan oleh mereka. Itu yang dilakukan oleh mereka, oleh Tariq ibn Ziyad dan juga oleh yang lainnya, supaya apa? Supaya bisa memungkinkan kaum muslimin jauh lebih unggul daripada Luzrik dan kawan-kawannya. Luzrik dengan kawan-kawannya. Maka ketika
sudah sampai, sudah mempersiapkan, nanti bertemulah dengan pasukan Ludzrik yang jumlahnya ketika itu dikabarkan 100.000 pasukan, 100.000 pasukan ataupun lebih, dan pasukan kaum muslimin ketika itu hanya 12.000 pasukan, 5.000 pasukan tambahan yang diberikan oleh Musa ibni Nusair. Maka kalau seandainya juga perahu itu dibakar, maka Musa ibni Nusair nggak akan bisa juga memberikan pasukan yang begitu banyak, 5.000 pasukan. Karena perahu ketika itu, perlu diingat, yang dibuat oleh kaum muslimin bukan perahu yang sangat besar, tapi perahu yang sangat terbatas. Yang tadi kita katakan Tarif ibni Malik saja lewat, itu butuh 4 perahu. Berarti satu perahunya sekitar cuma hanya bisa nampung 100. Maka 5.000 ini pasti akan membutuhkan banyak perahu. Maka menunjukkan dengan tambahan 5.000 pasukan, itu menunjukkan bahwa perahunya tidak dibakar oleh Tariq ibni Ziyad. Kalau dibakar, maka tidak mungkin Musa ibn Nusair bisa segera memberikan pasukan baru, untuk bisa memberikan tambahan pasukan yang baru. Maka berkumpullah mereka berjumlah 12.000 pasukan, yang dimana akhirnya di antara dua pasukan ini bersiap. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk memerangi, untuk terjadi sebuah peperangan di antara mereka. Dan tadi kita katakan Ludzrik memanggil raja-raja yang sekitarnya, dan bahkan ketika itu dia berkata kepada anaknya Ghithashah, dan berkata apa? Bahwa kita ini memiliki musuh yang sama, yaitu kaum muslimin, maka ayo bergabunglah denganku, niscaya kita akan memerangi bersama untuk mengalahkan musuh yang sama. Maksudnya musuh kaum muslimin. Maka anak-anak Ludzrik yang ada di atas tadi, yang kabur ke atas, maka ketika itu mereka berpikir bagaimana ceritanya kami ini bisa bersatu kepada Ludzrik. Dan kita tahu bahwa Ludzrik ini awalnya adalah panglimanya bapaknya, dan jenderalnya bapaknya. Tapi bapaknya saja yang raja, udah jelas raja, itu dikudeta oleh dia, maka apalagi kita. Maka akhirnya awalnya anak-anak ini bersiasat ingin bergabung dengan Ludzrik, taunya tidak bergabung dengan Ludzrik, tapi malah bergabungnya dengan kaum muslimin, yang taunya dia ketika itu melihat ada Yulian dan juga ada saudaranya. Taunya benarlah yang diambil oleh mereka. Mereka tidak bergabung dengan Ludzrik, karena ketika mereka bergabung dengan Ludzrik, maka mereka akan binasa. Karena peperangan ini matinya ataupun terjadi korban dari suku penyerang, yaitu suku Andalus ketika itu yang dipimpin oleh Ludzrik, jauh lebih besar daripada jumlahnya kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin cuma hanya 3.000 pasukan yang meninggal dunia dalam perang tersebut, tapi jumlah mereka sangat banyak. Sangat banyak. Dan setelah ini terjadi peperangan yang akan menelan korban 3.000, dan juga di sana Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebuah takdir yang sangat hebat, yang akhirnya membuat kaum muslimin mudah untuk membuka kota Andalus, yaitu dengan matinya Ludzrik di dalam perang tersebut. Maka Ludzrik kalah. Ludzrik mati, dan akhirnya kaum muslimin mudah untuk membuka kota. Dan bahkan sampai disebutkan nanti sebuah kisah yang insya Allah nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Setelah terjadi peperangan ini, Musa ibn Tariq ibn Ziyad mulai mengutus saroya, pasukan untuk menyerang, dan jumlah mereka cuma hanya 500, cuma hanya beberapa ratus pasukan saja yang dikirim ke negeri A, yang dikirim ke negeri B, yang dikirim negeri ini, dikirim negeri itu, dan taunya Masya Allah dengan jumlah pasukan yang diutus saja sudah bisa menggoncangkan pasukan yang ada di negeri tersebut. Inilah kaum muslimin ketika mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nusirtu bi ru'bi masyirata syahrin, maka tidak akan berkutik yang namanya orang kafir. Ketika kaum muslimin sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan ar-rub di dalam hati musuh dalam 1 bulan sebelum terjadi peperangan, maka inilah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaumnya. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan peperangan antara Ludzrik dengan Tariq ibn Ziyad. Kemudian nanti setelah itu terjadi peperangan yang selanjutnya sampai bisa membuka kota Qurtubah, dan juga nanti bisa membuka kota Tulayutilah,
dan juga nanti bisa membuka kota Granada ataupun Granada sekarang kota tersebut. Maka insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Syukran ya barakallahu fikum. Mungkin ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.